Assalamualaikum. Salam kenal dari channel kami Trader Anti Galau. Salam profit untuk semuanya. Di channel ini konten pertama kami untuk menciptakan komunitas ya, untuk berbagi sharing analisis khususnya untuk trader scalping ya. Kami akan berbagi informasi kunci-kunci utama trading yang selama ini jadi momok. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Dari para trader itu banyak yang loss gitu ya, ketimbang profitnya, dan akhirnya mereka menyerah. Oke, kunci utama kami untuk bangun channel ini sebenarnya inisiatif kami ingin membantu gitu ya, ingin membantu teman-teman trader semua di seluruh dunia, seluruh Indonesia lah ya, seluruh Indonesia. Mungkin yang dari teman-teman yang sudah mahir, kami mohon maaf. Kami hanya ingin berbagi informasi, berbagi ilmu. Siapa tahu nanti ilmu ini berguna bagi panjenengan semua. Ya, kunci utama trading kita itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu bisa menguasai materi. Materi apa yang akan dipakai dalam trading, atau trik apalah ya seperti itu yang digunakan untuk trading, dan prakteknya itu harus konsisten dengan materi yang kita kuasai tadi. Ya, kita lanjut. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka itu loss beruntun sampai loss berulang-ulang, dan akhirnya sudah nggak trading lagi lah, buang-buang duit, mungkin seperti itu ya. Dari pengalaman kami mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang itu memang ya, kita itu kadang profit, kadang ya loss, tapi perbandingannya itu nggak se horor mereka yang saya lihat beritanya itu 90% loss, 10%-nya profit. Nah itu kan sudah nggak logis gitu loh ya. Oke, sepengetahuan kami itu memang ada beberapa pair yang wajib ya, menurut saya itu wajib untuk di tradingkan gitu ya. Kalau nggak pair itu saya nggak mau gitu ya, kalau saya sih Pak. Kalau di saya secara pribadi itu hanya menggunakan 3 pair, maksimal 4 pair lah ya, mulai Euro USD, GBP USD, XAU atau emas itu ya, sama GBP GBY. Nah biasanya seperti itu sih, tapi enggak, kalau GBP GBY kami jarang, tapi yang sering kami gunakan untuk trading harian itu 3 pair itu ya, Euro USD, GBP USD atau XAU. Kalau memang nggak ada peluang untuk trading ya nggak usah masuk pasar gitu ya, kita amati aja gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi ya teman-teman semua, sobat semua. Mohon maaf kalau untuk yang sudah ahli, kami mohon maaf, kami hanya berbagi ilmu gitu ya. Dari materi yang kami bahas itu memang saya sendiri adalah trader scalping ya, jadi harian gitu ya, gak yang lama gitu ya. Kunci utama saya, khususnya saya ini berbagi ilmu gitu ya, berbagi cerita lah ya. Dari pair yang saya sebutkan tadi, Euro USD, GBP USD sama XAU USD, itu memang lebih profitable gitu ya. Terus yang kedua, kunci yang kedua
ini kita harus memahami apa itu arah market. Ya, arah market baru kita bisa mengetahui kapan beli, kapan jual, kapan open posisi gitu ya. Jadi bahasa trading itu harus dikuasai. Seenggak-enggaknya kita bisa membaca chart gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Biasanya di chart itu saya biasanya menggunakan trading view ya teman-teman semua ya. Jadi kami menggunakan trading view untuk analisisnya, baik untuk Euro USD, XAU atau GBP itu ya semua pakai ini. Baru nanti eksekusinya kita pakai platform kita aslinya gitu ya, atau broker kita yang kita pakai. Kalau saya sih pakai Nitrate gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu pakai apa ya monggo, semuanya sama lah. Intinya kita analisisnya pakai trading view. Oke. Kunci utama kalau kita mengetahui market, kapan market itu atau sekarang itu lagi uptrend, downtrend atau sideways, dalam trading view itu sudah ada sebenarnya. Di situ ada indikator. Kenapa kok saya butuh indikator? Nah, kalau kita mau bangun rumah gitu ya, satu harus punya alat ukur gitu ya, untuk mengetahui keadaan market lagi uptrend, downtrend, atau sideways, dan kapan kita eksekusi dari alat tersebut gitu ya. Tapi mungkin kalau yang sudah ahli ya beda lagi, mungkin ya kapan masuk, kapan keluar, kapan open posisi gitu ya. Ya itu tergantung para trader masing-masing sih. Kalau saya pakai 3 indikator sebenarnya. Yang pertama itu, ini saya buka dulu. Nah, oke. Di sini ada namanya Smart Money Concept ya, dari Lex Agro. Itu bisa Anda masuk di, kalau belum, ini saya ulangi sedikit ya, untuk cara masukkan indikator ke dalam chart ya. Masuk ke bagian ini, apa namanya, indikator ya, ada gambarnya itu. Nah, ketik aja Smart Money Concept gitu ya, smart ya, ini ya. Oke, kita setting dulu. Ini tampilan awalnya Smart Money Concept. Ini di bagian pengaturan. Oke, kita masuk ke bagian pengaturan, scroll ke bawah. Ada yang perlu kami tambahkan memang di sini itu ya. Nah, di sini ada tulisan show swing point. Nah, ini sih. Anda centang ya, lanjut ke bawah, swing order block. Oke, sudah. Nah, untuk mengganti warna, ini warna tulisan ya, ini bullish, itu hijau kalau bearish, itu kalau lagi downtrend gitu ya, ini yang merah gitu. Macam-macam ya, bisa diganti, tapi kalau ini saya pakai yang orisinil saja lah, mungkin buat pembelajaran teman-teman semua ya. Oke, klik. Terus yang kedua, kita masukkan lagi namanya RSI ya. Oke, sudah. Kebanyakan ini, sorry. Oke, udah ya, sudah masuk RSI. Nah, di sini kita sudah punya indikator ya, kapan kita akan open posisi. Nah, yang perlu teman-teman pahami bagi trader yang pemula itu ada namanya di sini. Oke, ya di sini ada tulisan, saya perbesar sedikit. Oke.
Di sini ada namanya tulisan COCH atau chain of character ya, itu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa sih chain of character? Apa itu? Di sini ada EQH. Nah, EQH itu artinya equilibrium atau titik tengah. Terus di sini ada namanya yang kecil ini pos ya, pos itu break of structure. Nah, teman-teman semua harus pahami ini dulu, apa itu bos, apa itu chain of character. Nah, chain of character itu adalah perubahan arah market, arah tren. Jadi arah dari pembalikan arah ya. Chain of character itu adalah pembalikan arah harga. Kalau bos itu adalah membalikan arah tren. Misalkan dari apa namanya, dari bearish ke bullish atau sebaliknya dari bullish ke bearish, itu dinamakan bos. Kita cari bos ya. Oke, kita cari bos. Mana tadi bos? Ini change of character, ini perubahan arah harga gitu ya. Perubahan arah harga gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk open posisi, teman-teman semua ini harus paham dulu dua kunci yang saya share ke channel ini. Ada namanya ukuran Anda trading gitu ya. Ukuran Anda trading itu harus diukur dari sini. Oke, kita lihat. Nah, saya pakai sebagai contoh ini pair euro USD ya. Nah, ini batasan teman-teman semua ya. Batasan ini garis merah. Nah, saya kecilkan sedikit. Oke, ini batas atas, ini batas bawah. Oke ya, bisa dipahami ya, batas atas dan batas bawah. Nah, dari batas atas dan bawah ini, Anda harus tahu berapa poin dari titik bawah ke titik atas, atau membutuhkan berapa dolar yang dibutuhkan untuk bisa trading di pair euro USD. Contoh sederhana, bagaimana bang cara menggunakan ini gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu agar lebih detail. Jika nanti kurang jelas bisa diulang videonya. Oke, di sini ada pasangan time frame yang biasa kami gunakan. Kalau entry Anda itu ada di time frame 5 menit, pasangan dari 5 menit itu adalah 1 jam atau 1H gitu ya. Misalnya di situ 1H. Oke. Jadi batasan trading Anda itu dari sini ke sini. Garis hijau ini ke garis merah. Oke. Paham ya kira-kira di situ. Batasan dulu. Batasan harga ini sekarang di sini. Nah, mau kemana? Nah, ini nanti kita sharing bareng-bareng. Oke. Kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng. Enak kok. Mohon maaf, mungkin kata-kata kami mungkin agak lepotan karena nggak pernah streaming atau merekam video, jadi mohon maaf. Tapi intinya kita mau sharing gitu aja ya. Oke. Untuk perkiraan besok hari Senin tanggal berapa ini? Kalau Senin tanggal Senin besok tanggal 1 ya. Ya, tanggal 1 Juli 2024 untuk euro USD ini masih sideways ya, posisi sekarang ini masih sideways. Bagaimana cara kita masuk atau kita open posisi? Nah, di sini itu ada namanya open posisi, teman-teman. Di warna ini untuk open posisi buy, ini untuk open posisi sell. Oke ya, paham ya? Jadi open posisi buy, open posisi sell yang merah di situ ya. Pada saat bagaimana? Oke, kita jelaskan sedikit.
Di situ, tadi kami sudah menerangkan bahwasanya di situ ada dua indikator kan ya. Yang pertama ini adalah Smart Money Concept, indikatornya seperti ini modelnya, ada biru, hijau dan lain sebagainya itu. Terus yang kedua ada namanya RSI. RSI di sini itu kunci utamanya ada di sini, ya. Oversold dan overbought. Jadi oversold itu kalau sudah melebihi harga jual. Oke, di sini ada biasanya ada tanda hijau sama tanda merah. Nah, kalau sudah ada tanda hijau dan tanda merah seperti ini, bagaimana posisinya kita? Kita lagi uptrend atau downtrend? Oke, kalau kita mengacu pada ini, pada grafik, carilah bos terakhir. Mana bos yang terakhir? Di sini kan ada bos gitu ya. Di ada bos, ini ada bos, di sini ada bos. Oke, bos yang kita gunakan adalah bos eksternal structure. Kalau ini internal structure ya teman-teman ya, jadi pahami dulu ini ada bos internal structure atau yang di dalam ini naik turun ini chain of character dari internal structure itu yang tulisannya kecil-kecil ini, ya. Oke, tapi acuan kita itu pada smart money concept di situ adalah bos yang ini. Ini ya. Nah, ini bos yang kita jadi acuan. Kenapa kok seperti itu, Bang? Oke, di sini setelah kita muncul bos atau break of structure, berarti ada perubahan tren dari naik ke turun, atau lagi sekarang ini posisi pasar sedang bearish atau sedang turun. Di mana kita posisi turun, open posisi turun, berarti pada saat ini kuncinya ya. Nah, ini ada RSI. Nah, ini ada RSI. Nah, di sini sudah ada namanya. Nah, oke, saya perbesar sedikit. Oke, oke, di sini saya terangkan ya cara menggunakan RSI yang baik dan benar. Di sini ada HL. Ini ada LH gitu ya. HL itu higher low, di sini ada LL itu artinya lower low. Ini sudah yang paling rendah pada saat pasar kemarin ya. Ini terendahnya di situ ditunjukkan oleh ini ya, ini terendah. Bagaimana open posisi untuk hari Senin besok, Bang? Nah, kalau sekarang kan kita cari posisi karena di sini adalah trennya turun, berarti kita cari yang biar ini naik dulu ke sini. Ini open posisi pada saat kita akan open posisi di sini ya. Jadi besok ini analisa kami tunggu sampai sini. Nah, ini ya. Tunggu sampai ke area ini, baru nanti kita close posisi di sini. Nah, oke, paham ya teman-teman ya. Jadi ini tunggu naik dulu, tunggu naik sampai melebihi seperti ini ya, melebihi garis. Ini kan garis 30 sama 70 ya teman-teman ya. Kalau yang atas ini 70, yang bawah ini 30. Kalau sudah melebihi 70, oke, terus balik lagi ke sini. Oke. Terus balik lagi ke sini dan sudah muncul namanya change of character. Modelnya seperti ini ya nanti ya. Kalau belum ketemu change of character yang internal structure, jangan open posisi. Untuk Senin tanggal 1 Juli 2024 itu jangan sampai ambil posisi kalau belum muncul change of character seperti ini. Oke ya. Kalau sudah muncul tepat di sini, misalkan open posisinya di mana, Bang? Nah, di sini. Setelah candle ini close. Oke. Posisinya nanti jikalau nanti ini ketemu candle terakhir, misalkan close di sini ya. Misalkan saya buat gambar, saya bisa gambar nih. Nah, gini aja. Misalkan kita buat gambar seperti ini. Nah, ya,
jelek gak apa lah. Misalkan ini sudah ada candle warna merah dan bertuliskan change of character atau COGH ya, biasanya di situ ada tulisan COGH. Close, langsung open posisi sell. Target profitnya di mana bang? Oke, kita ajari sedikit tentang target profit. Target profit di sini itu yaitu sekitar, kalau kita adalah trader scalper itu adalah 1:1 kalau saya bang ya, 1:1. Contoh sederhana seperti ini, kita ambil posisi sell ya. Di sini stop lossnya di atasnya sedikit dari apa namanya, sumbu terakhir di higher lower high nya. Oke, sudah di sini. Berarti misalkan kita klik 2 kali, nah berarti 198. Oke, kita oke. Jadi nanti beberapa jam kemudian insya Allah kita sudah profit ya. Tapi kalau pakai Trikami itu tidak bisa apa namanya ditinggalkan ya, itu kelemahannya dari pakai smart money concept itu. Jadi kita harus nunggu gitu ya, nunggu kapan candle ini akan balik dari naik ya, dari naik sini turun ke sini, baru ada tulisan change of character gitu ya, misalkan di situ ada, misalkan di sini gitu ya. Nah di sini tulisannya nanti ketemu change of character gitu ya. Ya udah di sini kita belinya ya. Ini contoh ya bang ya. Misalkan di sini ada tulisan change of character gitu ya. Ya sudah, target profitnya bagaimana? Kalau saya, nah, misalkan di sini kan ya, nah, di sini 1:1. Jadi yang paling atas itu sumbunya di mana nanti kita nggak tahu, sumbunya itu di atas sini atau di bawah sini atau pas di sini, kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya itu saya buat 1:1 untuk percobaan di sini ya. Dan insya Allah ini berhasil kok teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir. Misalkan di sini 178 ya, 178 poin, klik kanan 2 kali, klik kiri 2 kali, 178, take profitnya 178. Oke, nah ini ya. Tetapi bagaimana umpama bang gitu ya, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana umpama itu change of karakternya di sini nanti gitu ya, umpama di sini, umpama ini bentuk umpama teman-teman ya, kita nggak tahu pasarnya ya. Oke, setelah naik ke sini terus terbentuk seperti ini ya, terbentuk sudah melewati 70, turun lagi melewati 70 kan baru nanti ketemu change of character ya kalau di sininya nanti. Misalkan itu bagaimana? Kita tetap 1:1 ya di sini close, misalkan close candle merahnya di sini. Ya sudah, kita buat seperti ini. Stop lossnya di sumbu terakhir nantinya ya, nggak tahu tapi di sini atau di sini kita nggak tahu ya. Yang penting kunci utamanya nanti sudah melewati 70, turun, terus ada tulisan change of character, Anda baru bisa entry sell. Nah, target profitnya seperti apa sih gitu ya. Kalau di sini umpama oke, di kanan sellnya tadi 346, berarti kita samakan 346. Ini 1:1 ya teman-teman. Oke, berarti profitnya di sini ya, di sini ya. Nah kita dapat 346 ya, paham ya teman-teman ya untuk besok ya. Itu berlaku untuk XAU, USD, GBP USD sama, intinya sama ya. Jadi untuk materi kami itu nggak ribet, tahu arah pasar ini lagi uptrend atau downtrend. Nah kalau dibilang untuk pair euro USD masih downtrend ya. Jadi untuk profit itu
sampai sini pun boleh ya. Ini kan area block order ya, order block untuk naik ya atau beli. Ini di sini juga boleh, tapi kalau kami tetap acuan kami tetap 1:1. 1:1 itu aman kok, sudah insya Allah nggak bakal loss gitu ya. Tapi kelemahannya itu kalau kita pakai smart money konsep itu, kapan kita tahu, itu harus memantau gitu ya. Dari chain of character itu harus memantau kapan munculnya chain of character. Contoh seperti ini juga itu ya, chain of character itu kan nunggunya nggak tahu ini naik turun baru ketemu di jam berapa ini, jam 12 ya. Contoh seperti itulah. Jadi untuk teman-teman trader, kalau kerjaannya itu untuk sampingan gitu ya, trading itu lah untuk sampingan, terus ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal untuk mengecek ini, ya kan mohon maaf gitu ya, karena di sini butuh presisi tetapi pasti menurutnya. Untuk di channel kami itu kenapa sih kita bisa profit konsisten, itu yaitu kita menunggunya itu konsisten gitu ya, tepat pada saat terjadi shift of character gitu ya, baik itu sekedar informasi, sekedar sharing, ada masukan nanti kami tunggu boleh, karena ini channel pertama ini adalah video pertama dari channel kami berbagi informasi. Sebenarnya kami gak ingin sih bagi informasi, tapi kok melihat berita itu kayak gimana gitu ya, di hati gak enak juga gitu ya, kita berbagi informasi, sharing gitu ya, karena saya sudah lama di trading itu, mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun, 10 tahun ya. Terus untuk kalau ini sudah jelas, mungkin nanti kalau kurang jelas bisa diputar lagi video dari awal ya teman-teman ya. Insya Allah kami buat video ini setiap hari, mungkin kalau ada waktu insya Allah kami buatkan analisa harian lah ya, baik itu untuk SAU atau Euro atau GBP, karena memang 3 pair ini yang saya pakai ya. Untuk yang lain jarang ya, mungkin jarang saya pakai, karena yang lebih profitable ini, pair ini. Oke, kemarin itu teman kami ada yang bertanya, pair apa sih yang baik kita gunakan dari 3 itu gitu ya. Saya jawab, modal sampean berapa gitu. Kalau modal sampean itu di bawah $450, enak itu pakai Euro USD dan GBP USD. Tak bilang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah trading di XAU, itu perbandingannya 1:9 teman-teman ya, antara Euro dengan XAU itu perbandingannya besar. Misalkan kita beli 0,01 lot gitu ya, ini untuk yang kecil ya, misalkan 0,01 lot di XAU itu sama dengan 0,09 di Euro USD. Jadi kalau modal kita itu kecil, saya sarankan ya, tapi itu kan hak panjenengan semua ya, sebagai trader itu hak panjenengan, tapi ini saran sih, monggo dipakai ya, gak apa-apa, alhamdulillah. Gak dipakai ya wis nggak apa-apa, itu memang hak masing-masing pribadi ya. Kalau kami menyarankan untuk pair, kalau modal yang kecil apalagi di bawah $100 gitu ya, ya mohon maaf untuk yang kecil gitu. Ya Pak, modalnya kecil $100, misalkan 50 sampai $100 aja Pak. Bang, kemarin ada yang nanya seperti itu, sudah jangan pakai pair yang lain, sudah pakai Euro USD aja,
jangan yang lain. Kalau Kak kepingin modalnya habis, tak bilang seperti itu, karena sudah pengalaman kami pada saat trading kemarin itu, ya itu nggak bisa menentukan lot gitu ya. Mungkin antara modal dengan uh, keinginan untung itu berbeda jauh gitu ya. Kepinginnya untungnya banyak tapi modalnya sedikit, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini keuntungannya kalau di Euro USD kan untuk 0,01 lot, ya saya bilang yang kecil aja lah ya, kita kita sharing yang kecil-kecil aja lah, modal yang kecil. 0,01 misalkan ya, Anda beli di sini. Nah, beli di sini open posisi, open posisi di sini sell, open posisi sell, terus dijual di close di sini. Nah, ya oke. Okay. Open posisi di sini dijual di sini itu kalau Anda pakai 0,01 lot gitu ya, itu keuntungannya adalah 322, di sini 322. Berarti kalau dikalikan 0,01 Anda mendapat 3 dolar, 3,22 dolar. Nah, intinya seperti itu aja sih. Nah, untuk kerugiannya bagaimana? Berarti stop lossnya kan di sini ya. Berarti kalau scalper itu kalau nggak rugi 332, ya untung 332 dolar ini. Itu ya teman-teman ya di sini. Nah, cara antara ini kan nanti sama. Itu namanya trader scalper ya. Ya, mungkin itu sih sekedar sharing informasi, siapa tahu bermanfaat. Mungkin sebagai gantinya Anda boleh like, komen, atau subscribe gitu ya, biar kami nanti bertambah semangat gitu ya, tambah semangat buatkan video tutorial ya harian lah ya, seperti itu. Jadi nanti biar nggak ketinggalan informasi tentang ini ya, analisa harian kita. Dukung selalu channel kami, like, subscribe, dan komennya kami tunggu. Ada kurang lebihnya kami sharing di sini, kami mohon maaf, manusia biasa ya, seperti itu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.